Assalamualaikum. Halo teman-teman, halo Dewan Juri. Kenalin, nama gue Sigit Cimol. Jujur teman-teman, gue ikut lomba ini tuh ngerasa dijebak tahu sama panitia. Ya karena gue disuruh bikin materi politik pinggir jurang yang gue belum tahu. Orang muda yang bicara, backingannya siapa? Karena biasanya materi politik pinggir jurang kayak gini, itu di acara close the door, somasi, yang backingannya udah jelas. Om-om tentara berbadan keker berdagu panjang. Bahkan podcastnya aja pernah kedatangan BIN loh, Badan Intelijen Negara. Orang muda yang bicara pernah kedatangan siapa? Paling Alpi, itu juga tukang mandiin mayat. Emang sih ada BIN-nya, tapi kan BIN almarhum. Gua saking takutnya bikin materi politik, gua tanya ke panitia lombanya. Namanya M. Reja Saputra. Mana nih M. Reja? Gue WhatsApp ke dia, bang ini kita bikin materi politik pinggir jurang, orang muda yang bicara backingannya siapa? Dengan lantang M. Reja jawab, enggak ada, kita cuman komunitas aja. Komunitas aja loh. Komunitas doang. Kok bisa sih? Lu cuman komunitas nyuruh komik-komik ngebahas negara. Ini ibarat main bola, kita cuman football club selebritis. Disuruh ngelawan timnas Prancis, otomatis kegolan mulu sama Mbappe. Lagian ya, terus gue tanya lagi nih, seriusan bang, ini gue takut banget. Dijawab dengan santai, hehehe aman kok, backingan kita tinggi setara Tuhan. Hehehe loh, hehehe katanya. Hehehe, buset, kok bisa? Gue lagi ketakutan, nanya serius lu jawab bercanda. Kalau gini kan lombanya jadi orang muda yang bicara, orang tua nggak tanggung jawab. Karena bukan apa-apa bang, masalahnya jujur sumpah demi Allah gue ketakutan loh. Gegara pas audisi potongan video gue itu ditayangin di Instagramnya orang muda yang bicara yang nonton banyak. Di situ gue ngebahas wakil presiden. Jadi buat yang belum tahu potongan videonya tuh kayak gini. Di sini ada yang tahu gak sih kerjanya wakil presiden apa? Jujur gue pribadi nggak tahu loh beliau kerja atau enggak. Yang gue tahu beliau ada di pajangan dinding sekolah. Sekalinya kerja, ngeluarin fatwa mau legalisasi ganja. Buset kata gue, diam, gak taunya anak reggae. Uye juga lah upren. Terus dia juga ngeluarin statement, katanya rakyat cukup makan 2 pisang kenyang. Ya Allah, rakyat ini orang, bukan murai batu bapak. Itu potongan videonya. Di-upload di Instagram orang muda yang bicara, yang nonton banyak, ada yang nge-DM gua. Bilang begini, bang materi lu bahaya banget, ngebahas wakil presiden, lu gak tahu ada pasal 218 ayat 1, itu yang mengatur pencemaran nama baik presiden dan wakil presiden, hukuman penjaranya 3 tahun 6 bulan atau denda 200 juta. Ini mah seandainya aja ya, gue juara nih, juara 1. Itu gak nutup juga tahu buat nebus gua. Makanya nih jujur gue di kesempatan kali ini buat kamera tolong fokus. Panitia tolong ya, ini bagian yang nanti lu tayangin di Instagram lu. Karena gue pengen klarifikasi aja. Ya nama gue Sigit Cimol. Di sini gue pengen minta maaf dan mengklarifikasi. Karena kelalaian gue saat membuat materi yang kurang observasi. Sumpah demi Allah gue baru tahu ternyata murai batu gak makan pisang. Yang makan pisang kutilang Jawa bapak. Tapi karena gue komik mediocre yang gak punya power dan pengen banget dapat exposure. Gue bikin materi politik pinggir jurang. Jadi teman-teman menurut gua kampanye sekarang tuh capresnya mulai aneh-aneh tahu. Cara dia kampanye tuh aneh-aneh banget. Kayak contohnya deh belum lama ada bapak-bapak berambut putih muncul di video klip azan. Menurut gue ini tuh politik identitas karena azan punya umat Islam dan beliau nyari suara umat Islam itu melalui azan. Dari sini aja udah aneh kan? Karena setahu gua azan itu panggilan sholat. Bukan panggilan nyoblos bapak. Tapi
teman-teman untungnya beliau itu ketika muncul di video klip itu jadi makmum. Kebayang gak sih kalau beliau jadi imam? Begitu lagi sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jawab amin. Salah paslon. Gak mood. Nomor 3 bukan nomor 1. Tapi yang lebih aneh lagi ketika kemunculan beliau di MasterChef. Lu ngapain ke MasterChef? Maksud lu apa sih? Lu kalau pengen tahu gimana cara menggoreng isu politik yang baik dan benar, jangan ke MasterChef. Tapi ke Master Dedi. Karena dari namanya udah jelas kan? Dedi kok buzzer? Iya dong, karena segala sesuatu isu politik digoreng oleh buzzer. Tapi aneh banget, ngapain ke MasterChef mau nyari suara siapa, ayo? Paslon-paslon lain udah jelas tujuannya. Ada yang kampanyenya ke pesantren-pesantren. Jelas, nyari suara-suara santri. Ada yang joget-joget gemoy, tujuannya jelas. Nyari suara Batavia dancer. Lah, ini kampanye ke MasterChef nyari suara siapa? Paling juga komunitas pecel lele. Tapi jujur gue kalau misalkan tahu dia muncul di MasterChef, gue ikutan MasterChef tahu. Sumpah demi Allah. Biar gue goreng tuh sampai gosong. Begitu ditanya, kenapa kok gorengnya sampai gosong? Iya Pak, karena ini menggambarkan keadilan di negeri kita yang kadang masih hitam dan gelap. Udah segitu aja karena takut ada yang baper. Sekian, nama gue Sigit Cimol. Keren, tepuk tangan untuk